Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Erin Dimiati. Saya berasal dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri dari Kota Palembang. Baiklah, di video saya kali ini, saya akan memaparkan review jurnal yang bertema jurnal analitik yang berjudul tentang analisis kandungan ion fluorida pada sampel air minum dalam kemasan secara spektrofotometri UV-Vis. Baiklah, sebelum saya mulai, baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jurnal analitik yang saya review yang bertema analisis kandungan ion fluorida pada sampel air minum dalam kemasan secara spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama yaitu kita langsung saja ke latar belakangnya, yang mana saya sudah mempunyai 3 latar belakang. Yang utama yaitu air yang digunakan sebagai sumber air minum harus memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 452 Menkes Menterian Kesehatan Peraturan Nomor 4 2010 tentang persyaratan kualitas air di air minum tersebut dikatakan aman apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Yang kedua yaitu air merupakan salah satu sumber asupan fluorida yang cukup tinggi. Fluorida adalah salah satu senyawa kimia yang terbukti dapat menyebabkan efek terhadap kesehatan melalui air minum. Yang ketiga yaitu ion fluorida memiliki efek menguntungkan untuk memperkuat enamel gigi apabila kadarnya sekitar 0,7 mg per liter. Tetapi sangat berbahaya apabila lebih dari 1,5 mg per liter, yaitu dapat menyebabkan dental fluorosis dan skeletal tulang fluorosis. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu rumusan masalah. Jadi terdapat beberapa rumusan masalah pada jurnal ini. Yang pertama yaitu bagaimana reaksi kimia pembentukan anion kompleks ZrF62. Yang kemudian bagaimana dengan hasil pengukuran linearitasnya. Seterusnya yaitu bagaimana kurva linearitas antara konsentrasi dengan absorbansi. Yang keempat yaitu bagaimana hasil dari pengolahan nilai pH-nya. Yang selanjutnya itu bagaimana hasil dari perolehan kadar fluorida pada sampel. Kemudian terdapat tujuan dalam jurnal analitik ini. Yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi kimia pembentukan anion kompleks. Kemudian penelitian ini untuk mengetahui hasil pengukuran linearitas. Selanjutnya bertujuan untuk mengetahui kurva linearitas antara konsentrasi dengan absorbansinya. Yang kemudian bertujuan untuk mengetahui hasil dari perolehan nilai pH-nya. Yang kemudian juga ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari perolehan kadar fluorida pada sampel. Dari tujuan kita beralih ke manfaat dari penelitian ini atau dari jurnal ini. Yang pertama, manfaatnya agar mengetahui kandungan ion fluorida pada sampel air minum dalam kemasan yang telah diuji. Kemudian manfaatnya agar mengetahui parameter kimiawi diduga berpengaruh terhadap kesehatan gigi, antara lain unsur fluorida, kalium, kalsium, dan keasaman atau pH air. Jadi agar kita mengetahui parameter apa saja sih yang ada dalam air minum kemasan ini yang telah diuji oleh penelitian ini. Dan selanjutnya kita sampai tahap metodologi, yang mana di tahapan-tahapan ini banyak memerlukan tahapan-tahapan lagi. Jadi mohon untuk lebih bersabar dan mendengarkan penjelasan saya, yang mana kita pertama langsung saja kita ke alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat-alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV-Vis 1601 Shimadzu yang mereknya Shimadzu, kurvet kuarsa, pH meter,
tabung Nesler, alat-alat gelas. Kemudian bahannya itu digunakan adalah standar solution natrium klorida, MER, sodium 2 parasulfonelazo, 1,4 dihidroksi 3,6 naftalen disulfonat, kemudian itu zirconial klorida oktahidrat, asam klorida pekat, dan aquades. Jadi dari alat-alat dan bahan ini dimasuki ke tahapan-tahapan dalam penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan larutan induk standar fluorida dibuat dengan cara memipet 5 mili natrium fluorida standar solution 1000 mg per liter atau 1000 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Kemudian dilarutkan dengan aquades hingga tanda batas dan kocok sampai homogen. Kemudian larutan induk standar ini, fluorida ini dipipet 10 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili atau 10 ppm, kemudian dilarutkan dengan aquades hingga tanda batas dan kocok sampai homogen. Kemudian larutan bereaksi sodium 2 parasulfonilazo 1,8 dihidroksi 3,6 naftalen disulfonat dibuat dengan cara menimbang serbuk SPADNS ini sebanyak 0,958 mg. Kemudian dilarutkan dengan 50 mili aquades. Yang kemudian larutan bereaksi asam zirconial dibuat dengan cara menimbang zirconial klorida 8 H2O sebanyak 0,13 mg, kemudian dilarutkan dengan 25 mili aquades lalu ditambahkan 350 mili HCl dan dilarutkan dengan aquades hingga 50 mili. Sejumlah volume yang sama antara larutan SPADNS dicampurkan dengan larutan asam zirconial dengan perbandingan 1:1 dengan wadah penyimpanan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung. Kemudian larutan blanko bereaksi dibuat dengan cara memipet 50 mili aquades kemudian dimasukkan ke dalam tabung Nesler lalu ditambahkan 10 mili larutan bereaksi SPADNS sampai asam zirconial kocok hingga homogen. Kemudian masuklah kita ke optimasi kondisi analisis fluorida dengan bereaksi SPADNS asam zirconial secara spektrometri UV phase. Mana larutan standar fluorida 10 ppm dipipet sebanyak 4,0 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Nesler dan dilarutkan dengan aquades hingga 50 mili. Larutan ditambahkan 10 mili larutan bereaksi SPADNS asam zirconial, kemudian dikocok hingga homogen dan diukur serapannya pada range panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer menggunakan spektrometer UV phase. Setelah itu penentuan kestabilan serapan, yang mana larutan standar fluorida 10 ppm tadi dipipet sebanyak 4,05 ml, kemudian dilarutkan dengan 25 aquades lalu ditambahkan 25 ml sampel air bersih dimasukkan ke dalam masing-masing tabung Nesler sebanyak 6 tabung Nesler lalu ditambahkan 10 ml larutan bereaksi SPADNS asam zirconial, kemudian dikocok hingga homogen dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum setiap 5 menit selama 30 menit menggunakan spektrometer UV phase. Selanjutnya yaitu validasi metode analisis fluorida secara spektrometer UV phase. Yang pertama yaitu larutan standar fluorida 10 ppm dipipet sebanyak 1,50 ml, 2,0 ml, 3,0 ml, 4,05 ml, 5,05 ml, dan 7,05 ml. Kemudian masing-masing larutan dimasukkan dalam tabung Nesler dan dilarutkan dengan aquades hingga 50 mili. Mana kadarnya itu 0,2
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,4 ppm. Masing-masing tabung ditambahkan 10 larutan pereaksi SPADNS asam zirkonil, kemudian dikocok hingga homogen dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum. Dari kurva kalibrasi yang diperoleh dihitung konsentrasi terkecil yang masih dapat dideteksi LOD dan terdeteksi secara kuantitatif LOQ menggunakan perhitungan statistik. Kemudian uji presisi dibuat 6 larutan standar fluorida dalam tabung Nessler dengan konsentrasi 0,8 mg per liter atau 0,8 ppm dengan cara memipet sebanyak 4,0 ml dari larutan standar 10 ppm. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan bereaksi SPADNS asam zirkonil dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum menggunakan spektrometer UV vis. Lalu uji akurasi larutan standar fluorida 10 ppm dipipet sebanyak 3,5 ml, 4 ml, dan 5 ml masing-masing dilarutkan dengan aqueous hingga 50 ml. Kadarnya yaitu 0,7 ppm, 0,8 ppm, dan 1 ppm. Lalu ditambahkan dengan 10 ml larutan bereaksi SPADNS asam zirkonil dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum menggunakan spektrometri UV vis. Kemudian penentuan pH masing-masing sampel dipipet sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam glass beaker, kemudian diukur menggunakan pH meter yang sudah ditara menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7. Selanjutnya itu penentuan kadar fluorida, yang mana larutan sampel dipipet sebanyak 50 ml dan masing-masing dimasukkan ke dalam tabung Nessler. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan bereaksi SPADNS asam zirkonil dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum menggunakan spektrometri UV vis. Jadi di percobaan ini, di penelitian ini, mereka menggunakan sampel air minum dalam kemasan diperoleh secara acak dari pedagang kaki lima, yang mana berada di Kecamatan Subang, sehingga total keseluruhan sampel sebanyak 15 sampel. Kemudian masuklah kita ke dalam hasil dan pembahasan, yang mana yang pada gambar saat itu reaksi kimia pembentukan anion kompleks ZrF6,2. Analisis fluorida dilakukan dengan menggunakan metode kolorimetri campuran lautan bereaksi SPADNS asam zirkonil yang berdasarkan pada reaksi fluorida dan penyerapan warna zirkonium yang berbentuk anion kompleks yang tidak berwarna, yang mana modal reaksi kimia pembentukan kompleks anion hexafluor zirkonat 4 yang dapat diajukan seperti gambar nomor 1, yang mana reaksi kimia pembentukan anion kompleks ZrF6,2. Selanjutnya yaitu kita lihat linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran diberikan. Linearitas suatu metode merupakan ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon X, respon Y dengan konsentrasi X. Dan data yang diperoleh selanjutnya dapat ditentukan nilai kemiripannya atau slope, intercept, dan koefisien korelasinya. Kisaran range suatu metode didefinisikan sebagai konsentrasi terendah dan tertinggi, yang mana suatu metode analisis menunjukkan akurasi, presisi, dan linearitas yang mencukupi. Pada tabel 1 yaitu hasil pengukuran linearitas, mana kurva kalibrasi dibuat dengan menghubungkan nilai serapan yang dihasilkan oleh 6 variasi konsentrasi yang berbeda. Pada penelitian ini, pembuatan kurva kalibrasi ion fluorida dilakukan dengan menghubungkan 6 titik pada berbagai konsentrasi fluorida, yaitu 0,4, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,4 mg per liter ppm. Terjelas pada gambar
jelas gambar 2 itu kurva lintas antara konsentrasi dengan absorbansi. Persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,174x min 0,004 dengan koefisien korelasi R2 sama dengan 0,9925. Jadi semakin tinggi konsentrasi fluorida dalam larutan, maka terjadi pengurangan serapan kompleks bereaksi SPA-DNS yang menyebabkan nilai serapannya juga menurun. Hal ini dipertegas dengan gambar 2, yang mana bahwa dengan semakin meningkatnya kadar ion klorida, maka besarnya serapan di daerah panjang gelombang maksimum semakin kecil. Kemudian adanya batas deteksi dan batas kuantitasi dapat dihitung dengan secara statistik menggunakan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi yang telah diperoleh. Adapun rumus perhitungan batas deteksi, limit of detection atau LOH, yang mana LOD sama dengan 3 rho per S. Rumusan perhitungan batas kuantitasi, limit of quantitation LOQ, yaitu 10 rho per S, yang mana rho itu simpanan baku, S itu slope atau kemiringan. Berdasarkan pada perhitungan secara statistik menggunakan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi diperoleh batas deteksi ion klorida sebesar 10,1164 mg per liter dan batas kuantitasi sebesar 33,7210 mg per liter. Nah, jadi uji presisi dilakukan dengan cara mengukur keterulangan, membutuhkan warna kompleks hasil reaksi antara ion klorida dengan reaksi SPA-DNS asam zirkonil. Kriteria seksamanya atau presisi diberikan jika metode memberikan simpangan baku atau relatif koefisien variasi atau Kp sebesar 2% atau kurang. Adapun rumusan untuk mendapatkan nilai koefisien korelasinya, yaitu XD sama dengan akar theta per X dikurang X pangkat 2 per N-1, yang mana persennya itu persen RSD sama dengan SD per X kali 100, yang mana keterangan SD itu standar deviasi, X rata-rata kadar analat. Nilai koefisien variasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 0,589158%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan memenuhi kriteria seksama. Kemudian kita lihat uji penentuan pH masing-masing sampel menggunakan pH meter atau litara menggunakan larutan vapor pH 4 dan pH 7. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa air minum dalam kemasan yang diperoleh dari pedagang kaki 5 sebanyak 12 sampel diperoleh rentan nilai pH sebesar 7,61 sampai 8,49. Sedangkan 3 sampel yang diperoleh dari produksi SMK rentan nilai pH-nya sebesar 7,86 sampai 8,25. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar nomor 3, yang mana uji penentuan kadar ion fluorida pada sampel mineral dalam kemasan yang diperoleh dari pedagang kaki 5 menunjukkan hasil yang negatif terhadap ion fluorida atau nilai ion fluoridanya di bawah batas LOD yang telah ditentukan. Sedangkan pada air mineral dalam kemasan yang diproduksi oleh SMK terdeteksi ion fluorida dengan nilai kisaran kadar sebesar 0,0192 sampai 0,0608 mg per liter seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 4. Baiklah, sampailah kita pada simpulan dari review jurnal analisis ini, yang mana terdapat beberapa simpulan. Yang pertama itu dari pengujian validasi
Metode memberikan hasil akurasi 96,88,886 sampai 105,88% dengan presisi 0,89158% dan batas deteksi 10,1164 mg per liter. Batas kuantifikasi 33,7210 mg per liter dan linearitas itu R⁻² dengan 0,9925. Yang kedua yaitu rata-rata kadar fluorida pada sampel air minum dalam kemasan di bawah kadar yang telah ditetapkan oleh Permenkes Republik Indonesia nomor 492 Menterian Kesehatan Peraturan Pemerintah nomor 4/2010 tentang kualitas air minum dan kadar ion fluorida yang diperoleh dari pedagang kaki 5 menunjukkan hasil yang negatif terhadap ion fluorida atau hasil identifikasi di bawah nilai dari LOD dengan rentan nilai pH sebesar 7,61 sampai 8,49. Sedangkan air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh SMK di Kabupaten Subang menunjukkan dalam kisaran 0,0192 sampai 0,008 mg per liter dengan rentan nilai pH sebesar 7,86 sampai dengan 8,49. Baiklah, itu saja pemaparan review jurnal dari saya. Apabila ada kurang-kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.